Barokallah. Sudah siap ibu-ibu? Ini nggak kedinginan ada itu? Tidak, berarti nyaman ya. Jadi soalnya kan di luar lagi hujan sih. Nah yang itu gitu, pas angin. Ini nyaman alhamdulillah. Ibu-ibu yang kompak, yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan di kesempatan ini kita dalam mengkaji ilmu diberikan kepahaman, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Kita buka pengajian ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan tilawah oleh Teh Eka surat At-Taubah ayat ke berapa ya? Delapan tujuh sampai 90. At-Taubah ayat 87 sampai 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia berjihad dengan harta dan jiwa, mereka itu memperoleh kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang, sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Jazakillah khairan katsira kepada
Jazakillah khairan katsiran pada Teh Ika yang telah bertilawah membacakan surat atau dalam kesempatan ini kita akan segera mendapatkan atau bertemu dengan Idul Kurban. Maka dari itu untuk pekan ini Ustadz Dr. Andes Asep Rohidin menyampaikan menggali butir-butir hikmah ibadah kurban. Kebagian materinya Bu? Udah? Alhamdulillah. Mari kita simak dari Ustadz Asep Rohidin dengan tema menggali butir-butir hikmah ibadah kurban. Kita gali apa aja, siapa saja, dan harus bagaimana. Kepada Ustadz Asep Rohidin kami persilahkan. Ada yang tahu Bu, kapan tanggal berapa Idul Adha sekarang? 6, 7. Ada 2 kubu nih. Tapi yang menjawab 7 cuma 1, iya sahanu salahnya. Oh jika nama imah sidang isbat heula. 6 Juni ya. 6 Juni berarti saum Arafahnya tanggal 5 Zulhijjah. Tanggal 5 betul kan? Lebaran Idul Adha-nya tanggal 6, berarti kita saumnya di tanggal 5. Tanggal 5 Mei ya. Kita saum Arafah semuanya. Juni atuh tanggal 5 Juni kita bersama-sama saum Arafah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan agar kita bisa beribadah. Dan kita doakan kepada jemaah Jibo dan jemaah DM yang sedang berangkat sekarang sudah di Mekah ya untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Ada berapa orang? Mariana? Ada berapa orang? 94, mudah-mudahan mereka melancarkan bisa pulang lagi ke Indonesia dengan selamat. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat umroh atau haji, Allah segera panggil untuk berangkat haji atau umroh. Jangan lupa kalau ibu umroh atau haji, travelnya ke Darul Mutakin. Bagus, hotelnya dekat dengan masjid, pelayanannya bagus. Soalnya gini Bu, kalau umroh yang di bawah 30 juta itu pasti hotelnya itu jauh. Hotelnya itu jauh dari masjid. Meskipun pakai meskipun ada bis, tapi kalau jauh mah kita capek, apalagi kalau di Madinah kalau capek, kalau jauh, bisa jalan kaki dari sini ke batas kota, dekat batas kota mah bener. Bisa ke Cimindi kalau dari sini mungkin, kalau yang jauh mah malah lebih ya, meskipun tidak terasa karena banyaknya orang, tapi pas pulangnya yang terasa mah Bu, karena udaranya panas ya, jadi agak huk-hek gitu ketika masjid hotelnya itu jauh dari masjid. Insya Allah kalau di Darul Mutakin hotelnya itu dekat sekali sama masjid gitu, bahkan ada ini hotel itu udah perataran masjid ke sana. Jadi kita udah pas keluar buka pantau hotel juga udah langsung ke halaman masjid ya, nah itu udah ke situ. Jadi Masya Allah banget, bagi silakan ibu-ibu yang punya niat
Untuk berhaji atau berumroh silahkan daftar ke Darul Mutakin. Umroh itu 37, Bu. 37 dengan kapasitas hotel dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Masjid Nabawi. Pesawatnya satu kali, nggak ada apa? Singgah tenon? Nggak ada transit, langsung ke Jeddah. Jadi itu yang memurahkan itu, Bu, ada yang transit sama hotel sebetulnya mah, pesawat sama hotel. Kalau yang biasa itu pesawatnya transit, jadi 2 kali kita nggak capek. Tapi kalau yang 30 ke atas, insya Allah si pesawat itu satu kali berangkat, 1 kali juga pulang. Kalau berangkatnya transit, berarti pulangnya juga nanti transit gitu. Jadi mendingan milih yang aman, yang nyaman, meskipun uangnya agak besar sedikit, agak nambah sedikit. Karena kita di sana kan mau ibadah ya. Jadi harus hitung-hitungan lah ibadah mah. Hitung-hitungan lah, jebret, nanti Allah akan mengganti ya dengan itu. Silakan bahasa Ustadz Dr. Anas Asep Rohidin. DM itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di video kali ini kita akan tutorial menginstal aplikasi radio DM streaming. Caranya sangat mudah sekali, sama halnya seperti kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain yang kita minati. Yang pertama, kita cari Google Play Store. Yang ini. Kemudian kita klik Play Store. Nah, setelah muncul seperti ini, klik bagian telusuri, lalu kita ketik dengan kata kunci DM spasi streaming. Cari. Nah, kemudian akan muncul ada logo radio DM berwarna hijau bertulisan warna oranye dan latar belakang hitam dengan nama di Play Store-nya DM Streaming. Kita klik yang ini, kemudian kita klik install. Tunggu beberapa saat, ini tergantung pada kekuatan sinyal. Semakin bagus akan semakin cepat.
Nah, setelah terinstall seperti ini, kita langsung saja buka aplikasinya. Bisa langsung klik di sini, klik buka, ataupun kita mencari di layar depan. Kita cari layar depan, keluar dari Google Play Store. Baik, kita cari aplikasi Radio DM yang sudah kita install. Kita klik. Nah, kemudian ini ada play. Kita langsung play untuk menyimak. Nah, sudah ada ya. Alhamdulillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di sini pun banyak sekali fitur-fiturnya. Kita tidak hanya bisa menyimak Radio DM saja, tapi juga di sini kita bisa menonton tayangan-tayangan dari YouTube DM Streaming, kemudian ada artikel-artikel dakwah, dan tentunya dengan informasi yang lainnya seputar dengan DM Streaming. Demikian cara instalasi aplikasi Radio DM Streaming. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Allah, Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah, jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Mohon izin saya Asep Rohidin menyampaikan update terkini proyek akhirat kita, pembangunan dan perluasan Masjid Jami At-Taqwa Yayasan Darul Muttaqin. Hari ini tepatnya di hari Kamis 15 Mei 2025. Alhamdulillah, subhanallah, kita sudah menyelesaikan mengcover bagian dinding masjid sebelah utara. Anda bisa saksikan. Dan juga telah mengcover masjid sebelah timur. Insya Allah pekan ini kita akan melanjutkan menggarap mengcover dinding masjid sebelah selatan dan sebelah barat. Kita dahulukan untuk di sebelah selatan, kita memerlukan loster sebanyak 300 buah. Per buahnya senilai Rp30.000 dengan pemasangan. Ani Wakop bisa langsung transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia 21210200301 atas nama Darul Muttaqin. Anda konfirmasi ke panitia 082119031662. Kami haturkan jajah kemurkan katsir. Allahumma sholli alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu pengajian rutin Jibo, pengajian hari Rabu, Masjid PP At-Taqwa Yasdar Mutin, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim, jemaah, ibu-ibu sekalian, damang sehat Bu? Masya Allah, ibados melotot mata simeteun Bu. Kayak di dia, Masya Allah, telepat di DM itu gitu. Luar biasa, Alhamdulillah. Sehat ya. Jemaah sekalian ikut ngaji juga melalui media kami, TV DM Streaming by Facebook DM Streaming. Tadi disampaikan oleh Kang Yana cara mendownload media kita. Ini media resmi Bu, kita langsung beli ke Google. 24 jam non-stop radio DM Streaming bisa diakses di handphone ibu. Kalau sudah di-download, nanti akan muncul logo DM Bu ya, yang warna hijau ini seperti mobil OBPN, tinggal klik saja, nanti keluar tayangan, tinggal play. Ya, Masya Allah. Tuh Bu. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ini 24 jam Al-Quran murotal plus terjemah. Ini tidak mengganggu aktivitas ibu, WA dan sebagainya, tidak mengganggu dan tidak banyak memakan kuota. Nanti pas kajian dialis Islam Rama FM subuh jam 5 sampai pukul 6 otomatis langsung menayangkan kajian, gitu ya. Nah kajian Jibo ini tidak disayangkan Kang Yana di dia. Yang baru ditayangkan itu adalah kajian Dialis Rama FM. Jadi jemaah sekalian yang ingin mendengar Dialis Rama FM di seluruh negara di belahan bumi manapun, sepanjang ada jaringan internet bisa diklik aja itu, dan itu otomatis tanpa trouble, mangahewos, mangaguru, bersih jernih, yang ditayangkan melalui internet. Ya, ini bisa disakuan untuk menyimak Dialis Rama FM setiap pagi 5 sampai pukul. Nah, nanti semua tayangan kajian ini pun akan ditayangkan. Nah, sekarang kita live di Facebook, klik DM Streaming. Nanti setelah ini diupload di Kang Yana di YouTube. Baik, kali ini temanya sangat spesial ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Menggali hikmah ibadah kurban. Ini ada 3 seri materi yang saya sampaikan tentang kurban. Pertama ini menggali hikmah ibadah kurban. Ini lebih mengarah pada motivasi supaya kita mau berkurban nanti. Ya, target kita di DM ini insya Allah 25 ekor sapi. Nanti hari Senin saya dengan panitia akan membayar sapi di Sumedang. Hari Senin yang akan datang, udah diagendakan ya. Baru sampai apa panitia nih? Sekitar 15-an ya, kurang lebih. Ya, biasanya udah mepet-mepet baru daftar. Kalau bisa jangan mepet-mepet ya. Sebelum hari Senin nih, udah lengkap ya, insya Allah. Seri kedua yaitu tentang tuntunan ibadah kurban sesuai sunnah. Sesi ketiga kajiannya tentang 3 figur manusia
3 figur manusia teladan dalam Al-Quran. Itu tidak dalam 3 pertemuan, nggak sekaligus. Jibu kali ini saya memilih ini, motivasi. Ada apa sih di balik perintah kurban itu? Karena Masya Allah di balik semua perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun contohkan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti itu banyak hikmah di dalamnya. Apa hikmah, Ibu? Keutamaan, fadilah, dampak positif. Selain pahala, udah jelas tuh, jangan dibicarakan lagi. Setiap ibadah pasti Allah memberikan pahala. Ada hikmah besar di luar itu. Pendidikan, pembinaan pada kita. Ya. Baik, kita gali. Kalau nggak salah di situ ada berapa ya? Ada 5, ada 7 ya. Ada 7 poin ya. Ya, sengaja dicetak tebal dan di blok hitam, Bu. Supaya ada molotot ninggalin. Biasa ada ikan ngawas mah, aduh Masya Allah. Ya, beden sering ningali bon gajihan di polototan, kurang saperake, nah buat kurang ya. Baik, kita mulai hikmah kurban yang pertama, Bu. Apa, Bu? Sebagai bukti syukur. Ya, kalimatnya panjang, bukti syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Saya kasih blok merah, Bu. Ini ada kata kunci. Ya, udah bukti syukur aja. Mana ayatnya bahwa kurban bukti syukur? Kita simak. Apa, Bu? Al-Kausar, Bu? Oh, hafal semua. Yuk bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kausar, nikmat yang amat sangat banyak. Nikmat diangkat jadi Rasul, nikmat diberi wahyu, nikmat putu Mekah merdeka, kota Mekah, nikmat hijrah di Mekah, Madinah dan sebagainya. Di akhirat al-Kausar, Rasul berikan telaga yang namanya al-Kausar khusus untuk beliau dan umat beliau termasuk jamaah Jibo ini. Insyaallah ya. Maka sebagai konsekuensi logisnya, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat alaihimu karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Tubuh Allah merintah tegaplah, tidak cuma-cuma. Bahkan sebelum Allah merintahkan fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sebelumnya Allah ngasih nikmat dulu. Ya. Itu kalau di perusahaan, di pabrik, di mana kalau kerja itu upah dulu, kerja dulu. Ada pegawai masuk can gawe canon, bos mana gaji saya? Di sini gawe heula tuh. Upah itu mengikuti, ya Bu ya, mengikuti apa? Kerjanya, kualitas kerjanya gimana dan sebagainya. Allah mantek itu. Dibalikin kok Allah buruhna heula. Balik Al-Quran, Alladzi ja'alakumul arda firasya, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, maknanya tempat hidup dan kehidupan. Wassama'a bina'a, Allah menciptakan langit sebagai naungan hingga kita aman hidup di bumi ini. Terus wa anjala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas, Allah menurunkan air hujan dari langit tiba ke bumi, maka tumbuhlah beragam macam tanaman. Kata Allah, rizqan lakum, rizki untuk kalian, nggak usah mikiran ya bayar rekening cair, rekening panon poe, gratis. Ibu, setiap detik kita narik napas itu kalau dirupiahkan maka itu, Bu, ya teman-teman kita ya yang di rumah sakit itu yang harus pakai oksigen itu setabung berapa? Di tabungan di kawit lahir di kainnya 100.000 tabung dah, Bu. Maka itu gratis. Hanya minta Allah cuma satu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah kalian tahu diciptakan oleh Allah, hidup di bumi ciptaan, makan minum rezeki dari, jangan sekali-kali kau jadikan angdat tandingan sembahan selain Allah.
Logikanya kalau ada orang dikasih nikmat, kasih hidup oleh Allah, tapi menyembah ka patung, datang ke dewa, datang kuburan, berarti manusia Bu. Ya, manusia yang kurang ajar yang begitu itu, manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Ibu upamina adu caroge soleh, bunghar, bager, kasep, ahli ibadah. Amin tuh Bu. Belum ditarik ya. Yang belum punya, ini punya lagi, mudah-mudahan dapat jodoh soleh, bengar, bager, ahli ibadah, ganteng. Wah hebat. Resiko sapoe 10 juta. Itu resiko dapur saja. Resiko make up 10 juta. Untuk healing 10 juta. Total sehari 30 juta. Suami pulang kerja, Bu, pangdamakeun kopi Bapak Bu, dek dipanggieunkeun moal. Oh, lompat. Kenapa? Nieuna gede. Tapi kalau ada isi dikasih 30 juta sehari dititah ku ceroge, Bu, damelkeun ci kopi, nyieun ku olangan. Kira-kira isi yang apa namanya itu? Apa nikmat yang telah Allah berikan pada kita? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Muaka hitung. Ya, jangan dengan pulpen, potot, komputer, sok lautan jadikan tintanya, tatangkalan, tumbuh-tumbuhan, semua permukaan bumi cabutan pakai penanya. Tulis satu persatu. Nikmat ngarenghap, nikmat ngiceup, nikmat ngalengkah, nikmat menggerakkan tangan, nikmat hitut, nikmat maka itu daripada kehitung tertulis nikmat itu, kering lautannya, habis tumbuh-tumbuhan. Kalaupun aku ciptakan sebanyak itu juga, makanya wajar Bu ya begini. Mana faktanya? Yuk kita lihat, nonton nikmat Allah Azza wa Jalla sekilas ya Bu. Lihat Bu lautan Bu, Masya Allah, luar biasa. Eta lauk di lautan Bu, belang, koneng, hidung, heja, kumaha ngagincuanana ayo. Bukan 1-2, miliaran triliunan macam laut. Begitu manusia diciptakan, lautan sudah ada. Jeung eusina, kerja manusia bukan melak laut tapi ngala laut. Di pelakantara, di alam terus tiap hari. Tibatan seep laukna beak nyawana. Bu lihat Bu, satu kali ngail tuh, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang kayak gini bukan 1-2, ribuan jutaan kapal setiap harinya. Baik nyanak baskom 5 ewang majung yang makan siang. Udah di situ kita lihat nikmat yang lain Bu. Allah mencipta nih Bu, burung-burung Bu nih. Allahu Akbar. Beragam macam jenis burung yang indah rupawan. Beragam macam jenis-jenis flora dan fauna. Allahu Akbar. Ini Allah ciptakan sekali lagi, sekolakum, ambil manfaatnya untuk kalian. Yuk, mana nih Bu? Yuk kita main Bu. Kapan Jibo healing ke sini Bu nih? Bu lihat Bu. Woi. Oh, kan ukia meni hejo langsung ya. Di Ciamis kaki 2 seetik. Ada di Mangkulo dari buah-buahan, lihat Bu, Masya Allah. Ketika musim apel tiba, para saking petani banyaknya akan buahnya itu dipetikan, digoyangkan Bu. Masya Allah. Allahu Akbar. Gimana hasilnya Bu? Tuh. Luar biasa. Ini nikmat, sebagian nikmat Bu. Apalagi Bu, kita lihat nih. Ya, petik sendiri Bu, anggur petik sendiri. Budidaya tanaman buah anggur saat proses pemetikan, kita sebagai pemilik bisa sambil mencicipi buahnya. Tentunya hal ini memiliki sensasi tersendiri. Baik nyanak 2 ranggai ewang gratis seperti Bu. Ya, nih buah raksasa Bu. Kalau ada buah-buahan yang ukurannya super jumbo, Masya Allah, samangka raksasa sampai 1 kintal lebih. Truk dibawa lagi itu. Diangkut menggunakan truk. Kemudian buah labu yang ukurannya super Allahu jumbo Akbar. ini, karena saking besarnya. Ya. Kang ke Madinah Bu, di Madinah nih. Seperti inilah pasar tradisional yang ada di kota Madinah. Meskipun di Arab itu negaranya tandus dan curah hujannya sedikit, tapi lihat segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan semuanya ada ya Masya Allah.
Dan hampir 90% di Arab bila belanja ke pasar, itu semuanya laki-laki ya. Kalau untuk perempuan di Arab kebanyakan diam di rumah. Nah, dan disinilah kota yang diberkahi Allah, yaitu kota Mekah yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keberkahan. Meskipun tanahnya tandus, panas, dan curah hujannya sedikit, tapi lihat perkebunan di pinggiran kota Mekah ini subur, mulai dari sayuran, bawang, buah pepaya, dan pohon cabai. Bisa tumbuh subur dan berbuah lebat ya Masya Allah. Eta cabe, loba kene cabena, kacangna, tibatan dauna. Nanti umur kesini yuk, Bang Kakabon petik sendiri nanti. Kersekan bayar ya. Baik jemaah yang Allah muliakan. 1. Bukti syukur kepada Allah. 2. Hikmah kurban itu bukti pengabdian. Kadang kaji lepas. Kaji bukti syukur. 2. Bukti pengabdian. Pengabdian dari siapa? Kepada siapa? Kita sebagai hamba. Kepada siapa? Pada Allah. Yuk kita lihat ayatnya. Al-Maidah 27. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka, kepada kita semua kisah kedua putra Nabi Adam. Ada yang tahu siapa? Habil dan Qabil. Isqarraba kurbana, ketika mereka berkurban. Jadi syariat kurban teh bukan sejak zaman Nabi kita, Nabi Ibrahim, bahkan manusia pertama sejak zaman Nabi Adam. Ya, hanya di antara dua putra Nabi Adam itu fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal, diterima, yang satu ditolak. Siapa yang terima? Kurban Habil, kakaknya Qabil ditolak. Qala Qabil berkata kepada adiknya, la aqtulannaka, benar-benar aku akan membunuhmu wahai adikku. Pembunuhan manusia terus ayah jangan baheula na geuningan bu. Masya Allah. Tapi kayeuna terepeh-repeh. Ya, qala Habil anak yang soleh berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa Habil diterima? Qabil ditolak. Habil itu berkorban betul-betul penuh pengabdian. Kalau orang berkorban penuh pengabdian, pasti satu, kurbannya dengan sesuatu yang terbaik dan beribu yang besar, binatang yang sangat dicintai olehnya. Yang kedua, pasti penuh keikhlasan. Qabil ditolak, kurbannya asal-asalan, buah-buahan, sayuran yang sudah busuk itu pun, dan tidak ikhlas. Nah, kita pun sama, ketika nanti menyembelih hewan kurban dan dalam pengorbanan membela agama Allah, syogianya dilakukan dengan penuh pengabdian. Berikan yang terbaik untuk Allah. Ya, baik. Ya rahimakumullah, kita lihat contoh bu. Nih, mungkin sudah lihat film ini sekilas ya. Kawasan. Ibu simak. Kami yang lain aja deh pak. Kalau yang ini boleh nih pak. Ini aja nih. Nanti bikin komen ya. Bapak membunuh korban, kamu harus bagus dan baik. Bapak cukup. Aduh. Beneran ada yang masih berminat sama kambing yang gagah ini teh? Kalau Bapak minat silakan. Makasih. Terima kasih. Gimana Pak? Jadi? Pak, maaf Pak. Ini ada kelebihannya 50.000. Buat ongkos kirim. 3 juta sudah termasuk ongkos kirim Pak. Iya. Alhamdulillah. Bapak bisa nabung lagi. Iya. Biar saya yang bawa sendiri. Hah? Nas, tolong bantuin Bapak nih bawa kambing. Apa-apa, udah. Biar. Udah.
Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menabung sampai Bapak bisa membeli hewan kurban ini? 10 tahun, Aden. Yang menabung itu istri Bapak. Uang-uang recehan, Aden. Si Bapak ini itu kan penjaga pintu kereta api, Aden. Nah, silakan saya mau komen. Ada doa-doa ada? Ayo. Menurut Ibu tayangan sekilas tadi, ini temanya tentang pengabdian. Ya, siapa yang mau komen? Boleh? Boleh, ayo. Pan Ibu sering nonton sinetron. Ayo nyeritakan sinetron ini rame, yang bapak segala. Cuman ini sedih cerik. Nah, ini sinetron kajian ilmu nih, inspiratif ini. Kira-kira menurut Ibu apa yang ada cerita pada cerita ini Bu, seorang yang mengabdi pada Allah. Mangga, silakan. Ayo. Mana mic-nya? Mic-nya? Mangga, silakan. Silakan Bu, kira-kira apa? Kang Yana, tolong mic-nya. Tolong mic-nya. Silakan Bu, jangan malu-malu. Biar nanti sharing. Nah, ini pengkajian, bukan pengajian nanti. Jadi ilmu yang kita kaji bersama. Ibu bisa paham nanti langsung. Bisa disampaikan lagi. Mangga. Jauhnya, mangga Kang Yana dibantu. Nah. Ya. Mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kamera. Berkawis. Mohon. Kumaha tah? Karena ikhlas. Nu hiji jalmi kaya, hiji. Ya. Rajin hoyong kan. Mohon. Lah nu saya eta teh ya. Miskin. Eleh. Nah, saya tanya, kalah itu kalah di bidang apa? Kekayaan kah? Atau kalah di bidang yang lain? Bidang keimanan, kebaikan, pengabdiannya, keimanan. 100.000. Sip. Ya. Assalamualaikum. Nah gitu Bu. Jadi orang tuh bisa kurban, ya bukan karena kekayaannya. Banyak orang kaya, dasi ngambain mobil mewah, ngaganja 50.000, terjadi melik mek. Simang di kampung, dibeli, diluwihan malah 50.000. Kadang orang kecil juga lebih ngerti Bu. Ada hamba Allah yang datang ke DM, Pak Ustadz abi nguping di radio, mau umroh bulan ini. Sumuhun mangga Bu. Abi cenah bade umroh. Teu babi Bu langsung 35,5 juta ieu Ustadz dia atos. Allah. Kadang-kadang orang tuh begitu. Orang kurban bisa karena keimanannya. Ya Bu ya. Baik, kita lihat Bu. Orang yang mengabdi Allah tuh Bu, aduh Masya Allah. Bahagianya dia bisa kurban di akod domana gitu. Cek mbete asih kaun alun ya. Allah. 3. Hikmah kurban apa Bu? Memberi keyakinan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Kurban ini ujian. Allahu Akbar. Dan semua situasi kondisi yang kita alami masa lalu, hari ini, ke depan, kita tidak akan lepas di berbagai macam ujian. Kita udah paham ya tadi ya, udah paham. Tapi pas diuji ternyata cerik gitu. Sedih Kalau sakit serasa paling ripuh geringna. Dagang rugi serasa paling terpuruk dagang. Yuk kita simak ayatnya. Al-Ankabut surah 29 ayat 2 sampai ayat 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Di sebelum kita siapa, Bu? Umat-umat Nabi terdahulu sejak zaman Nabi Adam sampai kita hari ini, sampai yaumul kiamah. Untuk apa Allah menguji? Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Fala ya'lamallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian itu datang pada kita orang beriman supaya kelihatan mana emas, mana tembaga, besi, mana perunggu. Apakah imannya sodaku? Apakah kazibin? Apa sodaku? Benar imannya. Kadibin dusta. Makanya kalau kita sekarang udah cukup mampu, cepat kurban, berarti iman kita benar. Kalau ngaku aja beriman, disuruh kurban pada mek loba, sapi juga ternak, tapi itu ulah ya entong, lebar we. Maka imannya kazibin. Dalam Al-Baqarah dijelaskan 155 sampai 157, bentuk ujian itu ada 5 macam, Bu. Ini saya ulang tentang ini, penting nih untuk memperkuat keimanan kita, kesabaran kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kepada kalian. Wa nabluwannakum bisyai. Sungguh kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan beragam macam cobaan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Kita orang beriman. Ada 5 poin, Bu. 1, ujiannya berupa apa? Minal khauf, rasa takut. Beragam macam takut. Takut diserang oleh musuh, zaman sekarang banyak ketakutan. Kemarin takut wabah ya dan sebagainya. Walju, takut menderita kelaparan. Sekarang sedang terjadi. Di mana harga naik melambung tinggi, income tetap tidak berubah, bahkan yang kerja banyak yang dirumahkan, yang dagang banyak yang gulung tikar. Wa naqsim minal anwal, ya, diuji dengan dikurangi hartanya. Wal anfusi, bahkan nyawa. Mungkin nyawa orang-orang yang kita cintai, bahkan nyawa kita sendiri. Samarat, dikurangi buah-buahan, paceklik. Namun di ujung ayat ini Allah menyatakan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira dari Allah kepada hamba-hamba Allah yang sabar. Artinya sabar ketika diuji rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, nyawa maupun buah-buahan. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni mereka yang ketika ditiban musibah tidak frustasi, tidak pesimistis, ya Bu, bearal gitu, namun mengatakan kalimat istirja, artinya dia bertawakal kepada Allah bahwa sungguhnya kami ini milik Allah dan kami pun semua pasti akan kembali kepada Allah. Dulu kita lahir kan tidak tahu apa-apa, la ta'lamun syai', bahkan tidak tahu apa. Sudah lahir, kemudian Allah memberikan harta, kekayaan, menikah, punya anak, dan itu semua titipan. Wa inna ilaihi, cepat atau lambat pasti semua akan pulang lagi pada Allah. Harta kita, suami, istri, anak-anak, kita pun akan pulang pada Allah. Nah, bagi mereka itu Allah menyiapkan pahala yang dahsyat. 1, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, mereka akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Yang kedua, warahmatun, mereka akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang mendapatkan petunjuk, mendapat keberkahan yang sempurna, rahmat, kasih sayang, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sabar seperti ini ya. Baik, kita lihat ke lapangan, apa saja ujian-ujian yang ditimbangkan kepada umat manusia. Mungkin termasuk kita nih Bu, nih
Yang pertama saya ambil contoh kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Ibu simak aja ya. Nih. Sayyidina Umar bin Khattab seketika beliau masuk berkunjung ke Rasul, beliau menangis ketika melihat Rasul tidur. Ini rumah Nabi, replika rumah Nabi di pinggir Nabawi itu. Dulu ada museum Asmaul Husna, masih ada ini. Sekarang udah tidak ada. Jadi digital sekarang. Ya. Hanya 2 kali 3 meter kurang lebih. Beliau tidur di alas tikar yang kasar dari pelapa kurma, itu pun tidak bisa mengalasi semua tubuh beliau. Badannya kena alas, kakinya tidak. Pas bangun banyak bekas-bekas merah di badan Rasul. Umar bin Khattab menangis. Rasulullah, apa tidak lebih baik aku bikinkan tempat tidur seperti raja-raja di Romawi Yunani? Jangan. Untuk apa Umar? Aku nggak perlu itu semua. Bukankah kamu tahu di sisi Allah nanti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih hebat ketimbang dunia. Dunia ini nggak lama kita miliki, nggak lama kita tempati. Satu hari kita akan pulang ke hadapan Allah. Maka pulanglah dan membawa amal ibadah yang banyak, amal soleh yang banyak, hingga nanti di akhirat kita mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat ketimbang dunia. Ali Imran 14 dan 15. Ya, baik. Berikutnya, Ibu. Masya Allah. Perkenalkan, ini adalah Muhammad Abdurrahman, pria berusia 115 tahun yang hidup di Bangladesh. Seorang kakek-kakek usia 111 tahun, ya, tapi pengabdiannya luar biasa. Kalaupun di usia renta, diuji dengan sepuh, diuji bahkan matanya nggak lihat, tetapi Masya Allah, dia tabah menghadapi ujian, dia terus melangkahkan kaki setiap hari 5 kali ke masjid. Nih. Masya Allah. Dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Dengan cara? Meski matanya buta dan tubuhnya telah renta. Sebagai penunjuk arah, Abdurrahman mengikatkan tali di sepanjang jalan dari rumahnya ke masjid. Di masjid yang dibangun di atas tanahnya itu, dia bertugas sebagai muazin sekaligus imam sholat. Masya Allah. Ngantengkan bola, benang dari rumah ke masjid. Karena mata nggak lihat, udah sepuh, biar cepet datang ke masjid, bisa digubrak, dikosewat. Nabi menekan ketahui laki-laki yang kuat itu yang seperti ini. Laki-laki yang memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari semalam. Ya hayya ala sholah, duhur dia berangkat di rumah ke masjid. Kalaupun tidak melihat, dituntun dengan bola tadi. Asar datang ke masjid. Begitu seterusnya. Ini laki-laki yang sesungguhnya. Ya, baik. Berikutnya Bu. Nanti seorang anak Bu, Masya Allah. Ujiannya luar biasa dia. Sudah sakit, parah sakitnya, impusan oksigen di hidungnya, tapi dia tidak lepas dari takarub kepada Allah. Dilakukan sholat kalaupun sambil duduk. Ini ujian sakit itu. Lagi yang diuji lagi dan bentuk yang lain. Ibu lihat Bu, Allah mengujinya dengan tidak punya tangan, cuma kaki. Wuduknya dengan kaki, Allahu Akbar. Aktivitas pun demikian. Ya, ada lagi sahabat kita yang diuji di Palestina, Gajah hari ini Bu. Masya Allah. Melancarkan serangan besar-besaran ke tapi di luar dugaan kita, justru mereka merasakan kenikmatan di tengah-tengah penderitaan tanda kutip. Anak-anak kecil itu bilang, ya, inilah kesempatan untuk mari syahid di hadapan Allah. Ingat Bu, ujian anpus nyawa. Banyak manusia di muka bumi ini yang dicabut nyawanya tanpa ada aba-aba. Sedang olahragakah, sedang pidatokah, Masya Allah. Malaikat maut datang, kemudian begitu mudah Allah mencabut nyawa manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita menonton saudara-saudara kita di bulan bumi cabut nyawa dengan tiba-tiba. Wallahu alam bagaimana nasib dengan kita. Yang jelas kullu nafsin za'iqatul, setiap makhluk yang punya pasti akan merasakan mati. Bu, ada lagi sedang ijab ke Bu. Terima, aku nikahkan kau pada putriku dan mas kawin dibayar kontan, tiba-tiba ajal merenggutnya. Innalillah.
Tapi bagi hamba yang beriman tidak usah khawatir. Kematian bagi yang beriman itu satu keindahan, pintu gerbang kebahagiaan dari orang yang beriman. Innalillah. Inilah kematian yang dirindukan setiap orang yang beriman. Kematian dalam keadaan taat kepada Allah. Al-Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan akan mati kecuali atau sehingga kalian mati dalam keadaan muslim. Itu sebabnya kita ngaji jibo di sini. Saya yakin ibu di rumah sibuk, banyak kerjaan, anak-anak, bapaknya dan sebagainya. Tapi ini kewajiban kita sebagai bekal nanti yang akan kita pertaruhkan ke hadapan Allah. Langkah-langkah kaki kita dari rumah ke sini itu akan jadi pahala, akan dikiparat dosa. Ya rafa'u darajakan, mengangkat derajat. Mudah-mudahan di maka nanti akan dipersembahkan pada Allah. Ya, membela kita, memungkinkan kita menjadi ahlul jannah. Baik, jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang keempat, apa itu? Mendidik agar kita menjadi hamba Allah yang selalu siap untuk berkurban. Selalu siap untuk berkurban. Itu poinnya. Ibadah kurban itu memang 1 tahun sekali, minimal 1 ekor kambing. Tapi yang namanya berkurban untuk membela agama Allah itu bukan 1 tahun sekali. Infak sedekah bukan sebulan sekali. Setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, bahkan setiap saat. Di mana ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan diabaikan. Kan tidak mungkin kesempatan itu datang kepada kita. Ya, ini terukir dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, As-Saffat 104 sampai 106. Ya. Tasaddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya siapa? Ibrahim dan Ismail telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Kemudian qad saddaqta ru'ya, dan kami panggillah dia ayya Ibrahim, wa Ibrahim qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, saya terbayang ketika Nabi SAW menerima perintah menjadi putranya sebagai seorang ayah, sama semua juga. Seorang ibu juga sama punya hati. Tak mungkin dia ridho menyembelih putranya hiji-hijina. Udah sekian puluh tahun diharapkan sampai usia tua, baru menikah lagi Siti Hajar, Allah berikan putra Ismail, kudu dipencit oleh tangannya sendiri. Tapi karena beliau punya jiwa selalu siap untuk tahu ini perintah Allah, menguji keimanan saya, maka dilaksanakanlah ya. Hadirin yang Allah muliakan. Nah, kesiapan selalu berkurban inilah yang harus menjadi karakter. Yang sulit, Bu. Yang harus menjadi kebiasaan, akhlak kehidupan kita. Sebagai seorang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, kita semua, ibu-ibu yang hadir, ibu yang nonton di rumah, kita harus memiliki jiwa selalu siap berkurban untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mana contohnya, Bu? Yuk, selalu saya ambil contoh yang apa biar jelas, Bu. Kalau dulu para sahabat mereka berkurban membela agama itu dengan cara apa, Bu? Lihat nih, berperang lawan musuh. Allahu Akbar. Ini dulu nih. Ini perang Uhud ini di Madinah. Ini kaum muslimin Sayyidina Hamzah. Apa resiko kalau berperang? 2. At-Taubah surah 9 ayat 111. 9111.
mungkin bisa menang, ya, kemudian mendapatkan harta rampasan, bisa membunuh musuh, tapi yang kedua sebaliknya, dibunuh oleh musuh, pulang tinggal nama, tapi mendapatkan pahala syahid. Bagi hamba Allah yang siap berkorban untuk melaksanakan perintah Allah, jangankan cuma seekor kambing kecil, jangankan rumah dengan segala isinya, tanah yang sekian banyak, Masya Allah, nyawa pun siap. Di Dialis Ramai PM kemarin saya buka satu hadis, ada sahabat namanya Abu Dahda. Ketika Rasul membacakan ayat bahwa Allah butuh pinjaman, kordon hasanan. Al-Baqarah 245. Nah, kalau salah tolong dicek. Abu Dahda datang, ya Rasulullah, benarkah Allah butuh pinjaman? Iya. Apa kata beliau? Maka kebun kurma yang aku tempati ini isinya ada 600 pohon kurma, berapa hektar itu. Aku pinjamkan pada Allah. Pada kebun kurma itu ada anak, ada istrinya. Dia masuk kebun kurma, memanggil anak-anaknya dan istrinya, ya Umi Dahda, labaik ya Abu Darda. Ada apa? Keluarlah kalian semua. Ini kebun semuanya dengan kurmanya, dengan tanahnya, udah aku pinjamkan kepada Allah. Begitu hebatnya orang yang punya sikap pengabdian. Nggak ada rasa sayang lagi. Bu ya, rasa lebar. Contoh kedua Bu, ini di Indonesia nih. Lihat Bu, di satu kampung terpencil nih. Bisa sebuah dusun kecil di Banjarnegara, Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warga. Banjarnegara itu mana Bu? Ada yang dari sana? Desa Batur, Kampung Krajen. Di kampung ini setiap tahun kemarin tuh kurbannya 73 ekor sapi. LSDM. Kampung kecil. Kambing 254 ekor. Ini pirah nih. Ini jadi inspiratif. Bagaimana kok bisa begitu? Kuncinya tadi, karena jiwa pengabdiannya tinggi. Keimanannya hebat. Nih, kita simak. Berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Pengorban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkurban setiap tahunnya, warga menabung 10.000 per hari selama 10 bulan. Dusun Kerajaan di Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah ini mencuri perhatian publik setiap hari raya Idul Adha. Meski hanya sebuah dusun kecil. Subhanallah. Habis sholat berjamaah nuntun mbak. Muntah nuntun mbak era. Kenapa? Semua kakak, semua umpi, semua nuntun mbak. Caranya nabung per hari 10.000 rupiah selama 10 bulan. 10.000 kali sebulan berapa Bu? 300 kali 10, 3 juta. Ulang lagi pernyataan tadi, ternyata orang bisa kurban itu bukan karena kaya, karena keimanan. Berapa daging yang terkumpul? Simak Bu. Daging kurban yang dihasilkan mencapai 25 ton dan 25 ton. Pas dibagikan, lihat Bu, satu kresiknya bukan 5 on, kurang lebih 5 kilo. Terperebut, karena semua kurban. Allah, di faktor pengabdian yang paling penting itu, Masya Allah. Kita tunjukkan ini. Nih Bu, pengabdian yang luar biasa lagi. Saya terharu dan dari sini saya muncul ide dan udah dipraktekkan idenya dan berhasil. Emak-emak sepuh, kerjaannya apa Bu? Memulung barang-barang bekas. Pas lewat satu masjid ada kotak infak, tuh Bu. Saya shoot zoom kurang lebih ada 4 lembar 5 ribuan. Hasil jual rongsokan itu. Selambar dimasukin kontak ini. 5.000 cukup kurang. Jangan lihat 5.000. Dalam infak itu Bu, Nabi menyatakan 1 dirham itu akan mengalahkan 1.000 dirham. Berlindunglah kau dari api neraka kalaupun dengan bisikin tamar, dengan 1 butir kurma.
Jangan dianggap kecil itu. Ibu punya uang 100 juta. Infak 10 juta. Gede mana 10 juta sama 5.000? Oh jauh, gede 10 juta. Tapi jahada kesungguhan jihadnya kita hitung. 5.000 per 20.000 kali 100%. Ditemukan angka 25%. 10 juta per 100 juta kali 100%. 10%. Yang 5.000 masih bisa mengalahkan yang 10 juta. Kenapa? 25% dari hartanya. Kali punya duit 100 juta, ibu mestinya 25%. Berapa? 25 juta. Ibu siap wakaf 25 juta. Mikirin lagi seberapa kali. Masya Allah. Jiwa pengabdian yang luar biasa, Bu. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Baik. Cukup ya. Untuk dialog nanti habis waktunya. Asik ngaji, Bu ya. Asik yang film juga. Ya, cukup sementara ya. Nah, ya, poin kelima apa, Bu? Mendidik supaya tidak mendidik agar kita yakin bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan hambanya menderita. Poin apa? Poin ke-6, Bu? Ya, supaya memperhatikan kaum duafa. Poin ke-7, supaya ikhlas. Ya, semoga manfaat 7 hikmah ibadah kurban, terutama jadi motivasi. Yang sudah kurban, alhamdulillah. Terus tiap tahun selama kita mampu, tiap tahun kurban. Yang belum sama sekali, bismillah. Paling tidak nabung sih tadi. 10.000 ageng ting 5.000. Si bapak tadi mah 10 tahun. Coba saya hitung ya. 10 tahun itu berapa hari, Bu? 10 tahun itu 10 bulan. 10 bulan, Ustaz. 10 kali 365. 3.650 hari. 3 juta dibagi 3.650 sama dengan 281 rupiah. Ke 1.000 acan. Beli berat 10.000, 5.000. Berat kena Ustaz 2.000. Berat pikirnya 1.000 rupiah sapoe untuk kurban. 10 tahun 10 bisa kurban. Tahun. Yang penting jahadanya, kesungguhan kita untuk bersyukur, untuk mengabdi pada Allah. Allah akan menilai itu. Ya ayah rezeki yang geblok masuk atau tambahan. Iman tidak ada, konstan istiqomah. Baik, silakan Ibu. Ini ada pertanyaan satu dari titipan Ustadz. Ada seorang ibu yang berniat kurban. Kan sudah bayar. Qadarullah beliau meninggal. Sedangkan tidak punya anak. Bolehkah nama yang tertera di kurban itu atas nama beliau? Nih unik nih pertanyaannya. Yang telah wafat itu pada prinsipnya oleh Allah sudah dibebaskan dari berbagai macam kewajiban ibadah. Bu, tos maut mereka mau sholat deui, mau ngaji deui. Mun ibu tos maut sumping ka dieu diusir ku teh idage. Tos maut mah calik we dalam baca. Ya, bahkan pintu tobat pun telah tertutup rapat. Terus kemana niatnya? Niatnya nggak usah khawatir, kalaupun belum dilaksanakan. Allah berfirman dari Qudsi, siapa di antara hambaku yang berniat untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan, kalaupun belum dilakukan, catat malaikat dia sudah mendapatkan 10 poin pahala. Keburu maut, pahala kurbannya udah nyampe. Ya Bu, apalagi udah nabung ini. Terus gimana uangnya? Ya gunakan untuk yang hidup, ahli warisnya. Kurban atas nama warisnya dan sebutkan keluarganya. Allahumma taqabbal min yana wa min ahli. Beliau nggak punya anak. Ya, Ustaz. Jadi ahli siapa? Keluarganya, ya. termasuk ibunya, istrinya, anaknya, cucunya, orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang wafat, kebagian pahalanya. Tapi ketika menjadi kurban, jangan atas nama yang meninggal, atas nama yang hidup. Siapa? Ahli warisnya.
Baik, terima kasih. Beliau nggak punya anak, Ustadz. Tidak punya anak. Iya. Terus punya saudara mungkin? Mungkin punya saudara. Ya, aku lahir keluar di Naguha, turun di langit, pasti ada saudaranya. Ya. Berarti namanya tetap ke ahli waris itu siapapun yang menjadikannya. Tapi jadi, tetap pahalanya. Ya, itu yang paling penting. Oh, yang kita inginkan setelah mati itu bukan rupiah lagi, bukan dunia, pahala, kebaikan. Tong ngemutan kayak kumaha ieu mun geus maot. Pak Ustaz bun maot kumaha eta gedung teh. Nah, mekan kumaha terus motor cenah ka Cipada kuburkeun. Terus kumaha? Lanjutkan perjuangan. Yang kita butuhkan bukan piranya, bukan dikatakan hebat, cap jempol, bukan. Semuanya harus diniati lillah supaya ketika wafat kacana pahala. Nanti teruskan, ibu wakaf di sini, ya, serupiah, 2 rupiah. Jangan mikir apa-apa, yang ibu harapkan pahalanya. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ibu, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RW 22. Mangga. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita terlanjur berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Seperti apa hukumnya dan apakah dapat sama dengan orang yang berkurban? Itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah lalu biarlah. Ini apa ya? Kesalahan yang kita lakukan di masa lalu hanya Allah yang akan memaafkannya. Ketika belum tahu, ya sudah ngaji sekarang yang dikajinya adalah dalil Quran dan Sunnah, tahu. Ini hadisnya Bu. Nabi ketika menyembelih hewan kurban itu, Aisyah diperintah untuk mengasah pisaunya. Artinya disunnahkan hadir keluarga itu. Apa doanya? Allah bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Summa dohabi, lantas beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Karena beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya, maka namanya disebut langsung. Kalau ibu bapak titip ke panitia ke DM misalnya, biar di panitia menyebut sapi tujuan Allahumma taqabbal min fulan bin fulan wa min fulan bin fulan, terus sampai 7 ujungnya wa min ahlihim. Apa artinya? Ya Allah, terima kurban ini dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dan semua keluarga mereka. Nabi mencontohkan atas nama beliau sebagai kepala rumah tangga, tidak atas nama istrinya, tidak atas nama putra putrinya, cucunya, keluarga, tidak. Bapak dari mana duit lagi menang ibu nabung, ibuan atuh kurban teh, ya gitunya. Yuyos nu aparantos mah, yang udah ya udah. Nah sekarang atas nama bapak, kepala rumah tangga. Mungkin uangnya udunan barudak, udunan kurban, incu sok kurban, pencit atas nama ayahnya. Keluarganya wa min ahlihim, dapat semua pahala. Itu Bu. Siapa ahlihim? Istri-istrinya, anak-anaknya, cucu orang tua baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, termasuk ahlihim, dapat pahala semua. Gitu. Sumuhun atas nama kepala keluarganya. Ibu dapat sekarang misalnya ya atas nama bapaknya. Kumaha teu kadu bapak? Neangan heula. Ya atuh atas nama ibu teh aya manya. Terima kasih. Baik, kepada tim Sunduk silahkan masuk. Saida. Untuk kurban di DM tuh 3,7, 3.700.000 Bu, silakan, masih banyak, masih ada kesempatan. Dan untuk umroh 35.535,5. Tinggal satu orang lagi umroh. Tinggal satu, ayo Bu. Cung. Untuk cepat dapat hari ini juga datang ke kantor. Langsung bawa bayar kopernya. Satu orang lagi. Satu orang yang lagi, penting DP dulu. DP dulu. Berangkat Juli
tanggal 6 2025. Ini liburan, waktunya liburan Bu, silakan bawa anak-anak dan keluarganya dengan 35,5 juta. Sedangkan kurban 3,7 juta. Sambil pertanyaan gitu Ustaz, lanjut. Ada silakan. lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkawis kurban. Ya. Anu kanggo nutos ngantunkeun gitu. Anu kanggo tos ngantun man teu kedah. Tos ngantunkeun teu kedah. Upami anu sok aya geuning nu nitip badal haji. Badal haji. Nuhun, kumaha ta eta? Haji umroh ge sok anu sok ngadangu gitu. Nitip saurna gitu. Kumaha ta Pak Ustaz? Mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badal haji itu ada dan boleh bagi yang masih hidup. Bukan bagi yang sudah meninggal. An-Nazm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan memberikan pahala kepada setiap manusia kecuali menurut apa yang telah dia lakukan sewaktu masih hidup oleh dirinya sendiri. Orang yang telah meninggal belum haji tidak berdosa. Kalau emang beliau tidak haji itu tidak mampu dan tidak usah dihajikan. Kewajiban kita kepada yang telah meninggal, Rasul bersabda, ketika sudah dikuburkan maka istaghfiru li akhikum. Itu aja, cuma satu poin. Mohonkan istighfar kepada Allah bagi saudara-saudara kalian, bagi orang tua kalian. Istighfaru lahum. Doakan sing seueur. Ketika putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, menyembelih kurban misalnya, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, orang tuanya dapat pahalanya. Kalaupun tidak diatasnamakan untuk orang tuanya. Karena Allah mengatakan, nutus maut mengatos dari kewajiban. Loh, dapat di mana pahalanya? Nih hadisnya, bahwa iza matabnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Ketika seorang anak Adam mati, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa Bu? Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yan'u lahu. Shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah siapa? Almarhum waktu hidup. Kalau kita ingin banyak pahala dan pahala akan terus mengalir, sekarang bersedekah untuk masjid ini. Kalaupun kita dah wafat, karena kita pernah sedekah untuk masjid ini misalnya, maka terus pahala itu mengalir sampai yaumil qiyamah, sampai kita berkubur, insyaallah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu siapa? Almarhum waktu hidup, rajin ngaji, tausiah dan niatnya ikhlas, bukan ingin dapat fulus. Jadi kalau ayat masian pulus tampil tong, siga nu macul, tugasnya teh mang maculnya, mohon, kureh teh belut canak tong, canak. Tapi ulah cudok-dok tinggal igel tugas macul kalahkan yangan belut, galengan batu di paculan kabeh. Gawe cul. 2, yang ketiga awaladin sholihin yan'ulah, punya anak yang soleh. Yaitu yang suka kurban, ibadah, melanjutkan kebaikan orang tuanya. Ya. Ya. Baik, terima kasih dan mendoakannya. Silakan. Satu lagi pertanyaan. Enggak Ibu sebutkan nama. Sayap kanan, sayap kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Nurul Iman, Pak. Mangga. Sumaros, pada kurban. Anu mencak periudan kumaha. Badai kurban ada kebutuhan badai nambut. Badai kurban nambut lah gitu. Aya anu badai kurban. nambut. Badai kurban.
anu dongkap pada nambut gitu gitu. Mendesak. Tos aya niat bade kurban, pas bade mayar, aya nu nambut artosna mendesak kebutuhannya sangat urgent sekali, Ustaz. Enggak. Atur nuhun. Kurban dalilnya tadi perintah dari Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Berkurbanlah engkau. Nabi malah mengancam. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk kurban tapi tidak menyembelih kurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Diusir ulah ngadampalkeun sampean di bumi ciptaan Allah. Yang musik mana? Membantu orang lain juga diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dengan diantara kalian dalam ketakwaan dan dalam kebajikan. Nah, dua-duanya perintah ini. Gimana caranya nih? Ibu ya? Ya tentu yang bisa menjadi pertimbangan ya kebutuhannya seperti apa itu. Bisa kebutuhannya ditangguhkan nanti habis kurban? Yang sangat-sangat mendesak kaitan dengan nyawa, misalnya madorot masuknya, ya ibu dikasihkan ke sana itu pun dapat pahala. Ibu, dalam hal ini Allah yang maha tahu. Yang jelas kita ingin dua-duanya, mun aya mah kurban pingin, membantu pingin. Tapi kalau pertimbangnya sangat-sangat madorot itu bu, ukuran madorot itu ada nyawa, bukan pinjam untuk beli tas baru, bukan. Bang atos kanggo tas enggal 3 juta deui. Kita mau shopping, aku kasih pinjam dong. Oh mau kurban, pinjam. Jangan eta mah. Benar-benar kaitan dengan nyawa, itu madorot namanya. Ya, tapi kalau keperluannya masih bisa ditangguhkan, maka kurban itu lebih baik. Berarti kalau ibu belum bisa kurban karena menolong orang yang sangat madorot tadi, tanda kutip kematian, resikonya, maka dalam ini Allah Maha tahu. Sama juga menolong orang lain. Ya, itu pertimbangannya. Baik, terima kasih. Masih lagi? Silakan berikutnya. Sudah, ada yang bertanya? Sudah paham? Oh, satu. Di palih itu cenatuhnya hoyong ke center. Oh, samping sebelah kiri. Satu lagi. Masya Allah. Sebelah kiri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Badan naroskeun upami kan disak kan udah yana upami ke atas namina kurbanna atas nami saha Pak Ustaz. Mohon asok aya kan abdi sakola gitu. Karena pas nuju dieuna seueur sakelas. Enten ke atas namina saha gitu. Pami gitu enten sumbangan barang-barang gitu. Satu bu, paling 1 ekor ya 1. Satu sekolah berkurban 1 domba tapi atas rereongan gitu Ustaz. Nih hadisnya bu, ya. Nih. Al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Di kurban itu ya dibatasi, onta boleh berkelompok untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'atin, sapi untuk 7 orang. Gonam untuk 1 orang dan keluarganya. Ya. Nah, udunan ya baru teh namanya infak. Belikan kambing, 1 ekor kambing. Atas nama siapa? Atas nama 1 orang saja. Biasanya kepala sekolah, kepala sekolah wae atuh. Justru cari saudara kita yang betul-betul tidak pernah kurban, kasihan.
Karena faktor ekonomi, misalnya penjaga sekolah, keluarga sekolah, atas nama beliau sendiri. Terus sah kurbannya sah. Untuk siapa? Untuk yang bersangkutan. Kumaha anak-anak yang sekian ribu itu dapat pahala? Dapat. Dari apa? Bukan dari kurban, dari infak. Ya Bu? Itu aya kurban reongan sekelas, se-RT, ya. Harus diatasnamakan sapi untuk 7 orang dan semua keluarganya atas namanya. Ya, semua pihak yang ikut serta di situ, anak-anak santri yang nabung ikut mendukung dapat pahala kebaikan dari infaknya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan semuanya paham, semuanya diberikan keluasan rezeki untuk menerima ilmu dari Ustaz Wahidin ini. Baik, yang disebut namanya ini dapat door prize, maju ke depannya agar kita bisa mengenal. Ibu Ai, RT 3 RW 22. Bu aja. Mohon izin Bu, sakediknya. Ya, tos sayapnya mana usli moal? Ma tos. Engke jimat dilanjutkan. Jimat kajian kita itu 3 figur manusia dalam Al-Qur'an. Bu, kemarin kita lelang ini 300 buah lobster, per buahnya Rp30.000. Kemarin habis siaran 5 menit saya pulang, klik sudah turun dana Rp9 juta. Jadi untuk ini udah terbeli semua dan udah mau dipasangkan. Alhamdulillah. Sekarang lelang untuk sebelah kulon. Ini 5 lengkungan di belah kulon, satu lengkungan itu 100 buah lobster. Kali 5, 500 buah lobster, per buahnya Rp30.000 kali 500 berapa Bu? 15 juta rupiah. Dan barusan pagi ada hamba Allah ya, dari Bekasi, keluarga Pak Ustadz Kodrat, putrinya wakaf 5 juta rupiah. Jadi untuk lobster ini tinggal 10 juta lagi. Siapa cepat itu dapat. Jangan malu kena kecil, jangan kena besar. Dan kemudian satu lagi info untuk lelang tanah wakaf di sana, alhamdulillah mulai pergerakan maju lagi. Kita bikin LSJ, lembaran sedekah jariyah, nominalnya Rp5.000 per lembar. Nyetak pertama 50 buku habis langsung. Nah, sekarang lagi cetak lagi sebanyak 80 buku. Ya Ibu ngambil satu buku 50 lembar isinya, per lembarnya Rp5.000. Bukan berarti aina ambil, aina artosi pasikan, bukan. Bawa ke rumah, ada pertemuan, ada silaturahim, saudara-saudara. Ibu ikut dakwah. Ya, wakaf Rp5.000, tidak usah bikin kwitansi, sesuaikan ya, berewek. Itu. Nah, 1 lembar, 10.000, 2 lembar, sampai 50 lembar. Nanti entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun pun mangga. Nanti udah full baru bawa ke Pak Haji Taksim Benahara. Dan uangnya langsung ditransfer ke nomor BSI Wakaf Darul Mutakin ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, segera dapat terlunasi 4,2 M. Mudah-mudahan ya. Sekian, terima kasih atas infak wakaf perhatiannya. Maafkan sekesan kekhilafan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Salat Idul Adha laksanakan tanggal 10 Julija pukul 6 pagi. Ya, di gedung. Jangan lupa ya, pukul 6 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dan kasir kepada Ustaz Sep yang telah mengabarkan ilmunya. Bagi yang mau membawa 1 buku infak yang 5.000 boleh. Udah ada belum? Ini udah ada 200 orang kurang. Kalau 1 orang membawa 1 buku itu udah semuanya udah tercover ya. Jadi 1 5.000, 5.000, 5.000. Ini ada 10 orang 5.000. Itu udah semuanya udah gampang ya kalau kita sedikit gitu. Kalaupun misal tidak langsung sekarang Bu, tidak langsung sekarang habis hari ini, tapi bisa 2 bulan kata Ustadz juga bisa, 1 tahun juga bisa. Sok mangga nyararandak kuartos kan pengurus ada nggak untuk persediaan ini buku?
Teruskeun. Mangga Bu Ai. Bu Ai RT 3 RW 22. Nah, pengurus ada yang bisa ke depan membagikan door prize membantu saya. Ibu Ratna RT 1 RW 22 imang rendeng sareng siga nama angkatna. Ibu Ratna iya. Ibu Siti pesantren ini Bu, teman-teman kita ternyata pada jauh ya. Nah ini Bu Siti mangga. Hiji Bu Etin Sukahaji. Ibu Etin Sukahaji. Ibu Etin Sukahaji. Baiklah, alhamdulillah pengajian Jibo ini telah selesai. Kita dua lagi. Ibu Siti pesantren Cimahi sama Ibu Entin apa Sukahaji sih? Orang Sukahaji. Oh iya. Mangga Bu. Ibu sebelumnya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.